ada kegelisahan Pak Erik dan para narasumber sekalian dan teman-teman wartawan bahwa kasus korupsi masih marak terjadi, dan pada sisi yang lain ternyata ada harapan. Tiba-tiba Pak Erik belakangan melaporkan kasus-kasus besar. Ada Jiwasraya, ada Asabri, terakhir Garuda. Dan hal ini saya rasa adalah topik yang menarik karenanya forum ini dibangun atau dibentuk Pak Erik, dan sebuah kehormatan Pak Erik langsung bisa hadir bersama kami. Langsung saja kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini. Topiknya adalah akhlak BUMN, bersih-bersih korupsi, dan tentu kita berharap ini menjadi bola salju akan semakin besar, semakin kokoh, diikuti oleh banyak orang, karena ini saya rasa bisa juga menjadi gerakan dan BUMN bisa menjadi lokomotifnya. Langsung saja Pak Erik, pertanyaan yang paling mendasar. Ini pakai bahasa yang gampang nih, bahasa rakyat. Ngapain Pak lapor-lapor kemarin? Ayo ceritain Pak. Gini, mungkin sebelum lapor-lapor, kita bicara konteksnya dulu. Oke. Ya, bahwa kita harus sepakat yang namanya sempurna itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada sistem yang sempurna. Yang kita harus coba yaitu kan bagaimana untuk menekan korupsi itu dilakukan di dua titik. Satu, leadership-nya, yang kedua sistemnya. Nah, kalau ini bisa dijalankan secara konsisten, ini bisa meminimalisasi daripada tindak pidana korupsi. Nah, itu dulu konteksnya. Kenapa? Sejak awal ketika kami diamanahkan sebagai pembantu presiden untuk memenuhi BUMN, kita itu sudah melakukan 5 fondasi dasar sebagai transformasi BUMN. Karena kan kembali, kalau kita tidak ada check and balance-nya kan sulit orang bilang, loh ini mau ngeceknya dari mana? Nah, jadi KPI-nya ada 5 sejak awal. Satu, memetakan mana BUMN yang sangat korporasi, mana BUMN yang juga sangat pelayanan publik. Itu tidak bisa KPI-nya sama. Karena kenapa? Leadership yang ada di BUMN tersebut pasti ada kecemburuan ketika misalnya Telkom Group itu bisa menghasilkan laba 24 triliun. Tetapi pada saat bersamaan kereta api COVID, ya kan, penumpangnya hanya 15%, yang tadinya untung 4 triliun jadi minus. Kalau KPI-nya berdasarkan profit, ya semua kadang mau jadi dirut kereta api. Nah, karena itu KPI-nya kita coba mappingkan untuk supaya fairness-nya terjadi. Teknologi juga menjadi basis juga penilaian daripada transformasi BUMN. Karena kita percaya dengan teknologi itu juga terjadi transparansi, keterbukaan. Selain juga percepatan bisnis proses atau juga yang namanya new solution. Ya, nah ini yang kita coba. Yang keempat, nah ini yang nggak kalah pentingnya, bisnis proses. Itu salah satu yang menjawab kenapa terjadi korupsi itu karena bisnis prosesnya tidak benar. Nah, ini menjadi penilaian di BUMN sekarang, bisnis prosesnya itu harus dijalankan. Nah, supaya apa? Tidak ada keraguan-keraguan para pengambil keputusan di BUMN juga ketika harus mengambil keputusan. Contoh, hari ini harga pupuk bahan bakunya sudah naik 3 kali lipat yang namanya postas pospat. Direksi BUMN nggak berani tanda tangan. Nanti begitu sudah harganya normal diperiksa, apalagi kalau sudah nggak berjalan. Nah, kalau bisnis prosesnya baik, nah itu kan bisa saling menjaga supaya kita juga melindungi leadership-nya. Tetapi kalau memang bisnis prosesnya tidak jalan baik, ada indikasi korupsi, ya kita harus tindak. Nah, tapi semua fondasi ini tidak akan jalan kalau human capital-nya tidak juga dilakukan perbaikan. Karena itu fondasi nomor 5, human capital ini menjadi kunci daripada transformasi di BUMN. Loyalitas, nah ini juga penting. Bukan loyalitas buta, yuk terjun jurang enggak. Tapi loyalitas kepada apa? Yang tadi fondasi-fondasi yang kita pikirkan. Apa? Bahwa BUMN ini milik
Nah, karena itu apa? Penting sekali BUMN ini kita sepakatin sebagai penyeimbang pasar dan kadang-kadang mesti mengintervensi pasar bila tidak ada keseimbangan dan juga program-programnya mesti dekat dengan rakyat. Nah, loyalty atas itu bukan loyalitas buta kepada sesuatu. Jadi kalau selesai karena kira-kira BUMN jadi bebannya banyak banget, jadi makanya kemudian tidak mudah gitu ya. Jadi itu yang saya kira menjadi PR bagi kita semuanya gitu. Jangan suruh Pak Erick maju sendiri gitu kan. Ini lama-lamanya. Saya kira Pak Erick ini salah satu politisi, menteri yang disayang sekaligus dibenci loh. Disayang karena semua pengen nitip sesuatu ke BUMN, tapi pasti yang nggak diakomodir pasti, waduh, ininya juga dibur-bur marahnya. Karena ini yang disorotkan sebenarnya di perusahaan-perusahaan itu. Karena responden dari berbagai survei yang digunakan indeks persepsi korupsi sebagian besar adalah para eksekutif bisnis. Jadi ini kan kayak disurvei di kalangan mereka sebetulnya, di kalangan teman-temannya Pak Erick semuanya. Jadi kalau Pak Ericknya berhasil bawa ini makin berkelas, itu aja berkontribusi penting bagi peningkatan persepsi terhadap korupsi. Kemarin Ombudsman pernah juga bicara ke kami mengenai rangkap jabatan. Saya sampaikan selama undang-undang yang memperbolehkan, saya kan nggak bisa apa-apa karena dari dulu itu sudah terjadi sebelum saya jadi menteri. Nah, tinggal kembali apakah ini mau diperbaiki atau tadi perwakilan kementeriannya justru disilang. Misalnya perwakilan Menteri Perindustrian kita taruh di BUMN yang tidak ada hubungan dengan Menteri Perindustrian supaya konflik of interest-nya lebih rendah. Ini kan kita lapor itu Desember kalau tidak salah 2019, 1,5 bulan setelah saya menjabat. Waktu itu kita mereview kondisi BUMN secara menyeluruh. Nah, tetapi yang paling menggelitik saya ketika melihat kondisi Jiwasraya dan Asabri. Ya, di mana saya lihat, oh ini kayak 1MDB istilahnya dalam konteks yang lain. Gitu. Dan ini yang dirampok ini kan pensiunan. Yang dimana setelah pensiun itu kan dia mengharapkan ada kehidupan. Nah, disitulah kenapa saya langsung lapor Bapak Presiden waktu itu. Pak, ini kondisi seperti ini. Sudah dari tahun 2000-an sampai 2006 atau berapa. Nah, saya nggak tahu, tapi kondisinya di tahun 2012 atau 2013, saya lupa, ini makin jelek. Karena ada tambahan yang namanya policy scheme waktu itu dengan sistem istilahnya investasi lah, apalah segala gitu. Nah, Bapak Presiden waktu itu kaget. Kok nggak ada pernah melaporkan? Ya, saya nggak ngerti, Pak. Iya kan? Saya minta dukungan, Bapak Presiden lakukan. Saya mendukung langkah Pak Erick, tapi bagaimana follow up setelah itu ada evaluasi itu adalah dalam bentuk kolaboratif, pengawasan kolaboratif. Artinya apa? Menteri mesti memantau pelaksanaan daripada hasil tersebut. Fraud meningkat kalau itu artinya itu memble. Itu harus seperti itu. Jadi jangan-jangan kasus yang dilakukan oleh Pak Menteri kepada kejaksaan tersebut karena sejak awal internal auditnya itu tidak profesional sehingga tidak melakukan upaya pencegahan. Gitu. Jadi itu juga dilakukan peer review juga bagus. Jadi artinya apa? Ketika peer review dilembagakan oleh kementerian maka mereka dengan ini akan saling mengontrol. Itu yang perlu sebenarnya dikembangkan oleh kementerian ke depan. Jadi selama ini belum pernah ada di Indonesia. Dan kalau Pak Erick melakukan itu legasi baru. Legasi bagus bagaimana saling mengontrol di antara BUMN dengan menjaga 3 hal tadi. Anti suap, whistleblower, dan internal audit. Itu. Tetapi ya seperti yang dikatakan Pak Anang, jarang sekali ada pimpinan yang berani melakukan itu. Tetapi Pak Erick sebagai seorang dengan latar belakang bisnis mengerti betul makna dari kredibilitas. Dan kalau memang ingin menjaga kredibilitas kementeriannya dan ingin mendapatkan hasil dari semua reformasi yang ingin dilakukan di dalam kementeriannya itu sendiri dan juga
perbaikan di dalam BUMN yang menjadi tanggung jawab beliau, laporan jalan ya. semoga ini yang saya khawatir jangan-jangan nanti tiap minggu Pak Erick harus melakukan laporan-laporan, tapi semoga tidak, tetapi ini memang langkah bagus yang memang tidak dapat dihindari. Menyerahkan seseorang, menangkap seseorang itu kan ada keluarganya. Itu. Ada yang tersakiti. Kan tidak bisa hanya menuduh atau ini memenjarakan seseorang tanpa bukti-bukti yang baik. Nah, karena itu dalam melakukan itu ya konteksnya memang sebuah kebijakan yang harus diambil, tetapi bukan karena sesuatu yang kita memframing atau suka dan tidak suka gitu. Makanya kan saya bilang, direksi yang ada di BUMN ini tidak semuanya pilihan saya kok. Ada pilihannya Bu Rini dan masih menjabat sampai hari ini. Nah, ketika saya dibilang, oh enggak, nih Pak Erick punya geng-gengan. Enggak, ini buktinya masih banyak yang dulu-dulu. Nah, ini kembali disebut tadi sistem.